Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semuanya, harap kalian semua masih dalam keadaan baik, sehat, serta semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita udah masuk ke materi baru mengenai perubahan fisika dan kimia pada benda. Nah, apa ya itu yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia pada benda? Oke, materi hari ini dapat kita lihat Juara Sains halaman 190 sampai 190. Baik, anak-anak Umi semuanya sudah dibuka bukunya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi berbagai perubahan fisika dan perubahan kimia pada suatu benda di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, agar kamu dapat menyebutkan contoh perubahan fisika serta perubahan kimia pada benda di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembahasan kita di hari ini, kita akan membahas berbagai perubahan fisika dan contoh perubahan fisika saja pada benda. Untuk perubahan kimia kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kalau Umi tanya, apa itu perubahan fisika? Nah, perubahan fisika ialah perubahan ukuran atau wujud. Nah, wujud ini disebut dengan bentuk suatu benda tanpa terbentuknya benda baru. Nah, jadi Umi ulang lagi, perubahan fisika adalah perubahan ukuran wujud, ukuran atau wujud atau bentuk suatu benda tanpa terbentuknya benda baru. Gitu ya, Nak? Nah, maksudnya contohnya gimana, Umi? Oke, langsung kita ke contoh. Nah, tadi kan ada ukuran tuh, berarti dari besar ke kecil atau kecil ke besar, itu merupakan perubahan fisika. Contohnya gini, ketika kamu memotong kayu, ya kan? Ketika kamu memotong kayu, ketika kayu dipotong, maka ukurannya menjadi lebih kecil. Tapi apakah kayu itu tetap kayu atau menjadi benda yang lain? No ya, benda tersebut tetaplah kayu, walaupun ukurannya itu lebih kecil. Nah, peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh dari peristiwa perubahan fisika. Ingat, fisik artinya bentuk atau ukuran. Nah, dan yang kedua, contohnya misalnya gelas pecah nih, ya kan, gelas pecah atau kaca pecah atau piring pecah. Nah, jadi ketika pecahan kaca ini tidak lagi berbentuk gelas, apakah bahan penyusunnya tetap sama kaca? Tetap sama kaca. Nah, jadi ini merupakan contoh dari perubahan fisika. Jadi dia tetap dalam wujud atau bentuk kaca, hanya saja ukurannya yang lebih kecil. Kemudian contoh yang kedua, nah ini yang sering kita lakukan juga sehari-hari ketika kita memotong rambut. Nah, ketika rambut kita terpotong atau terlepas dari kepala kita, apakah itu tetap wujudnya rambut? Tetap rambut, hanya saja ukurannya lebih kecil. Atau ketika kamu memotong kuku, itu tetap saja layaknya kuku. Artinya itu merupakan contoh dari perubahan fisika, hanya bentuknya atau ukurannya saja yang berubah, tapi dia tidak menghasilkan benda baru atau tidak berubah menjadi benda baru. Nah, gitu. Nah, yang selanjutnya seperti ini, es mencair. Oke, ketika jadi es krim, bentuknya sama nggak sama es krim yang meleleh? Tentu saja bentuknya sudah berbeda. Tapi apakah rasanya masih sama? Masih sama. Dia tetaplah merupakan komponen pengusun dari es krim sendiri. Kalau dibekukan lagi bisa jadi es krim lagi? Bisa. Nah, ini adalah contoh dari perubahan fisika pada benda. Nah, seperti contoh memotong kayu, gelas pecah, dan memotong rambut, ini adalah perubahan fisika benda yang berupa perubahan ukuran. Nah, sedangkan keadaan es yang mencair ini merupakan perubahan fisika yang dipengaruhi oleh satu sebab, yaitu apa? Adanya perubahan suhu. Ketika es mencair, maka terjadi perubahan suhu. Berubahlah bentuk si es. Tapi kalau dia terkena suhu dingin,
berubah juga lagi bentuknya menjadi lebih keras, ya kan? Nah, tapi dia tetaplah es krim seperti bahan pembuatan. Nah, jadi seperti itu contohnya. Oke. Nah, sudah paham? Harap kalian semua memahami apa yang dijelaskan. Dan next, nah, jadi seperti yang Umi bilang tadi, perubahan wujud benda itu dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor misalnya dipotong atau diubah menjadi yang lebih kecil. Nah, yang kedua ada faktor suhu di dalamnya. Nah, coba di sini Umi harap kalian pelan-pelan untuk memahami maksud Umi. Oke, di sini ada 3 jenis benda. Ini udah kita pelajari sebelumnya. Benda itu terdiri dari 3 jenis, yaitu ada benda padat, ya, ada benda cair, ada benda gas. Berdasarkan apa? Berdasarkan bentuknya atau berdasarkan wujudnya, ya kan? Nah, benda padat artinya bersifat keras, benda cair yang bersifat cair, benda gas yang berwujudnya gas. Nah, ketika suatu benda ini diberikan yang namanya suhu yang berbeda-beda, maka dia akan mengalami perubahan yang berbeda pula. Oke. Nah, di sini Umi berikan tanda ketika nah ini ada benda 1, benda 2, benda 3 ya. Nah, jadi ketika di sini tandanya ini ada yang berwarna merah, berarti suatu benda itu terkena yang namanya suhu panas. Ketika benda ada tanda warna biru, berarti dia terkena suhu yang dingin. Oke. Nah, peristiwa pertama kita bahas. Nah, ketika benda padat dipanaskan, nah ketika benda padat dipanaskan akan berubah menjadi benda cair. Nah, ini tanda panahnya kan. Nah, akan berubah menjadi benda cair. Peristiwanya disebut mencair. Contohnya apa, Umi? Banyak. Ketika es batu dipanaskan berubah jadi air, ya kan? Nah, and then what else? Ketika kamu memanaskan yang namanya butter atau mentega, maka mentega itu akan mencair. Ketika kamu melelehkan coklat, nah coklat ketika terkena suhu panas dia akan juga mencair. Atau yang seperti tadi es krim, ketika es krim terkena suhu panas, maka dia akan mencair. Nah, jadi perubahan zat padat menjadi cair disebut dengan mencair. And then bisa nggak Umi yang cair jadi padat lagi? Bisa. Nah, ketika peristiwanya itu yang kedua, ya kan? Nah, misalnya ini tanda panahnya balik lagi. Ketika benda cair didinginkan, nah maka dia akan kembali lagi menjadi benda padat seperti membeku. Namanya prosesnya itu disebut membeku. Contohnya apa? Air tadi kita bekukan jadinya apa? Es batu, ya kan? Nah, minyak yang sudah mencair kita bekukan lagi jadinya apa? Jadi bongkahan butter. Nah, begitu juga dengan coklat, begitu juga dengan ice cream. Paham semuanya? Oke. Nah, itu tadi benda padat ke cair. Bagaimana Umi kalau benda cair ke benda gas, bisa nggak? Bisa, ya. Nah, ketika benda cair dipanaskan, nah ini dia peristiwanya ya. Kalau benda cair dipanaskan, dia bukan menjadi padat, tapi dia menjadi uap. Nah, peristiwa ini disebut dengan menguap. Nah, maksudnya Umi contohnya gimana? Oke. Have you ever tried to boil a water? Nah, kamu pernah nggak merebus atau mendidihkan yang namanya air? Nah, ketika air itu mendidih ya karena api, dia akan apa? Yang dihasilkan adalah uap. Nah, uap itu bukan simsalabim ada, tapi itu merupakan perubahan air tadi menjadi uap panas kemana? Ke atas, ke langit. Nah, itu dia. Paham semuanya? Nah, jadi kalau uap nih berarti kalau uap bisa juga nggak dijadikan cair lagi atau dibalikkan lagi? Bisa. Prosesnya ketika didinginkan namanya peristiwanya mengembun. Ketika gas yang ada di langit berubah menjadi benda cair, ini peristiwanya disebut dengan mengembun. Contohnya apa Umi? Oke.
Ketika pernah nggak kamu lihat, misalnya ketika di pagi hari, nak, di rumput depan rumah kamu itu terdapat titik-titik air. Itu bukan berasal misalnya nggak ada hujan ya malam itu, nggak ada hujan. Nah, titik-titik air itu merupakan perubahan dari uap air yang ada di udara menjadi air. Atau kamu pernah nggak yang namanya memasukkan yang namanya benda, ya kan, memasukkan benda ke dalam misalnya gelas deh, kamu masukkan ke dalam kulkas di bagian freezer, maka akan terbentuk titik-titik air. Nah, itu peristiwanya namanya mengam. Oke, paham semuanya? Dan yang terakhir, peristiwa perubahan zat padat ke zat gas, ke benda yang berwujud gas. Bisa nggak Umi? Bisa. Nah, misalnya ini, peristiwa menyublim. Nah, peristiwa menyublim ini apa? Baru pernah dengar kan? Nah, menyublim ini adalah peristiwa perubahan benda padat menjadi benda berwujud gas. Nah, kenapa Umi? Karena dipanaskan atau didinginkan? Pastinya karena terkena suhu yang lebih panas. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti kapur barus. Pernah nggak kamu mengamati kapur barus yang ada di kamar mandi? Nah, dia itu kan bulat tuh, karena lama-lama dia jadi kecil, lama-lama dia jadi mengecil. Kenapa dia jadi mengecil? Nah, karena si kapur barus yang berwujud padat tadi terkena suhu di ruangan yang lebih panas, dia kemudian akan berubah menjadi uap gas. Makanya kapur barus itu wanginya dapat kecium kita, walaupun dia bukan parfum bentuknya. Bentuknya adalah bulat-bulat atau seperti bongkahan. Nah, itu peristiwa menyublim namanya. Nah, paham semuanya ya? Nah, kemudian yang terakhir peristiwanya itu mengkristal. Apa itu mengkristal, Umi? Berubahnya benda berwujud zat gas berubah jadi benda padat. Contohnya apa? Nah, contohnya ini mungkin tidak ada di negara kita. Misalnya contohnya itu peristiwa mengkristal. Nah, peristiwa mengkristal. Contohnya apa? Salju. Peristiwa terbentuknya salju itu merupakan peristiwa yang mengkristal, benda zat gas berubah jadi zat padat. Atau contohnya dalam pembuatan gula itu merupakan air tebu yang dimasak terus menerus, ya, karena sehingga menghasilkan uapnya kemudian didinginkan. Nah, berbentuklah nanti jadinya si kristal-kristal tersebut, gula pasir, seperti itu. Jadi banyak sekali perubahan wujud benda diakibatkan oleh yang namanya perubahan suhu. Umi harap kalian semua dapat memahami penjelasan Umi hari ini. Ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.